Hey hello, balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, Fang Yuan akhirnya telah menyelesaikan bencana duniawi keduanya. Namun, memang bencana duniawi yang kedua ini jauh lebih kuat daripada bencana duniawi yang pertama. Bahkan, kondisi dari Gunung Danghun setelah selesai pertempuran sungguh sangat menyedihkan. Kerusakannya sangat parah, sampai hanya tersisa 1/10 dari ukuran semulanya. Ya untungnya Fang Yuan mempunyai 2 Gu Immortal milik Tai Baiyunseng. Jadi dia dapat memulihkan keadaan dari Gunung Danghun dan juga menyembuhkan luka-lukanya. Kemudian kita masih akan mencari tahu kelanjutan dari kisah hidup Fang Yuan di part 223. Sebelumnya, Fang Yuan sempat tak sadarkan diri setelah dia menyelesaikan bencana duniawi keduanya. Namun, untungnya dia segera sadar. Kalau tidak mungkin dia sudah mati oleh karena kehendak surga. Kini Fang Yuan terbangun dan melihat sekujur tubuhnya yang terluka. Dia tidak membuang waktu, dia langsung tancap gas dan mengambil kembali apertur miliknya, lalu meninggalkan dataran es utara. Tujuan Fang Yuan kali ini tentu saja kembali ke tanah terberkati Langya. Tidak lama setelah kepergian dari Fang Yuan, muncullah beberapa sosok manusia salju penghuni dari dataran es ini. Nah, orang-orang inilah yang seharusnya membunuh Fang Yuan kalau Fang Yuan masih tidak sadarkan diri. Mereka semua kini tampak marah karena memang belakangan ini dataran es utara menjadi semakin menipis. Padahal mereka tinggal di bawah permukaan es yang dingin. Kalau sampai pada akhirnya dataran es ini benar-benar habis, maka mereka akan kehilangan tempat tinggal. Oleh karena itu wajar kalau sekarang mereka marah. Menurut para manusia salju ini, dataran es utara menjadi sangat tipis karena ada banyak orang yang datang dan mengalami kenaikan di dataran es ini. Sehingga beberapa kali infus magna pun terpicu. Padahal tanda Dao yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Iblis Liar di tempat ini yang menciptakan tempat ini menjadi dataran es. Jadi kalau misalnya tanda Dao-nya diambil, ya alhasil nanti dataran es utara akan benar-benar habis. Lalu semuanya akan kembali seperti semula menjadi padang rumput yang luas. Karena itu, mereka akhirnya mengambil tindakan. Mereka mulai berjaga-jaga untuk menghadapi siapapun yang mencoba memasuki dataran es utara. Jadi, kalau nantinya Fang Yuan kembali lagi ke tempat ini untuk ketiga kalinya, maka dia mungkin akan disambut oleh sekawanan manusia salju yang sudah berada di ranah immortal ini. Ya, itu akan menjadi masalah di masa depan. Sementara itu sekarang, Fang Yuan sudah tiba di tanah terberkati Langya tanpa masalah. Fang Yuan segera kembali ke gedung awan kedua miliknya untuk memulihkan luka-lukanya. Tak terasa beberapa hari pun berlalu. Seluruh luka yang ada pada tubuh Fang Yuan kini telah pulih dan Fang Yuan sudah prima kali ini. Namun, Fang Yuan masih tampak gelisah. 2 bulan lagi, bencana duniawi ketiga akan datang dan itu pasti jauh lebih kuat daripada bencana duniawi yang baru saja kuhadapi. Jika aku tidak bisa melakukan terobosan dalam aspek apapun, maka aku hanya akan menghadapi kematian. Tapi untuk melakukan terobosan itu, aku memerlukan material abadi. Tapi dari mana? Toko kuning sampai saat ini masih tutup.
sial. Fang Yuan berteriak dalam diam. Fang Yuan saat ini tidak bisa berdiam diri begitu saja. Karena itu dia pun memutuskan untuk melatih dirinya. Fang Yuan kini pergi ke Laut Timur Mini. Dan dia dengan sengaja melawan serigala sirip-hiu dengan transformasi beruang terbang. Oleh karena itu di sana saat ini terlihat pertarungan antara dua binatang buas berbadan besar dan tampak mengagumkan. Dampak serangan mereka berdua sungguh luar biasa dan membuat siapapun yang melihat pasti terkesima. Pertarungan itu berjalan cukup lama. Beberapa jam pun terlewati begitu saja. Dan akhirnya serigala sirip-hiu yang terluka berbalik dan kembali ke sarangnya. Fang Yuan kini lebih unggul dalam pertarungan ini. Bukan tanpa alasan, Fang Yuan bisa menang karena saat ini pencapaian dari jalur transformasinya sudah mencapai tingkat Grandmaster. Semua ini tentu berkat infus makna yang telah ia alami di dataran es. Setidaknya Fang Yuan sudah mengalami total 3 kali infus makna. Pertama, saat dulu kenaikan Helloland. Kemudian yang kedua, saat bencana duniawi pertamanya. Dan yang terakhir adalah saat bencana duniawi keduanya. Dari akumulasi infus makna yang ia dapatkan, akhirnya Fang Yuan mencapai titik Grandmaster. Tentu ini adalah perkembangan yang sangat hebat. Namun, Fang Yuan menilai bahwa semua ini masih belum cukup. Kalau hanya dengan kekuatan yang ia miliki sekarang, dia tidak akan bisa bertahan melawan bencana duniawi yang ketiga. Lagi pula, kehendak surga dapat berpikir dan membuat rencana. Hal ini tentu membuat keadaan Fang Yuan menjadi semakin sulit. Pada bencana duniawi yang pertama, Fang Yuan bisa melewatinya karena dia memiliki kemampuan terbang yang baik. Oleh karena hal itu, kehendak surga melihatnya dan kemudian pada bencana duniawi yang kedua, kehendak surga membatasi kemampuan terbang Fang Yuan. Kehendak surga dengan sengaja mengirimkan bencana bunga angin, sehingga Fang Yuan tidak bisa menggunakan kemampuan terbangnya. Ya, untungnya pada bencana duniawi yang kedua Fang Yuan telah melakukan persiapan dan dia memiliki Gunung Danghun, yang mana Gunung Danghun sendiri memiliki sistem pertahanan. Jadi Fang Yuan pun dapat meminimalisir serangan dari bunga angin menggunakan kemampuan dari Gunung Danghun. Ya, tentu saja bencana duniawi kedua sudah berakhir dan kehendak surga tidak akan diam saja. Pada bencana duniawi ketiga nanti, kehendak surga pasti akan mengatasi Gunung Danghun. Dengan begitu, otomatis kemampuan Fang Yuan juga akan sangat dibatasi. Fang Yuan terus berpikir apa yang harus dia lakukan pada bencana duniawi ketiga nantinya. Meskipun sebenarnya Fang Yuan itu masih punya beberapa kartu truf, seperti binatang buas kuno yang ia kendalikan, lalu kemudian dia juga masih memiliki Zhou, manusia bulu peringkat 7. Tapi Fang Yuan enggan menggunakan keduanya, karena Fang Yuan takut kalau kehendak surga justru nanti bisa memanipulasi mereka dan kemudian menyerang Fang Yuan. Hal ini tentu justru akan menjadi kerugian besar. Apalagi Zhou sendiri dulu pernah menggunakan kehendak surga untuk melarikan diri dari pecahan surga hijau. Jadi, oleh karena semua itu, sekarang Fang Yuan jauh lebih memilih untuk menyimpan mereka semua sebagai kartu truf daripada harus menggunakannya pada bencana duniawi yang ketiga. Tapi karena hal itu, tentu Fang Yuan menjadi pusing. Sial. Ditutupnya toko kuning ini benar-benar menghancurkan rencana dan momentumku.
Kalau terus begini, aku tidak akan bisa bertahan hidup. Fang Yuan pun mengumpat karena kesal. Akhirnya hari-hari pun berlalu dan sampai detik ini tidak ada tanda-tanda toko kuning akan terbuka. Sementara itu, pengembangan dari Sekte Langya pun kini terpaksa dihentikan. Masalahnya masih sama, yaitu keberadaan anjing bintang jatuh yang menghentikan orang-orang dari Sekte Langya. Ini tentu sangat menyebalkan, sangat sulit untuk Sekte Langya. Karena itu Langya berulang kali meminta Fang Yuan untuk menjalankan misi ini. Namun Fang Yuan selalu menolaknya. Pada akhirnya hal ini justru membuat retaknya hubungan antara Langya dan juga Fang Yuan. Oleh karena itu juga, Fang Yuan yang biasanya mendapatkan poin kontribusi melalui pengajaran yang ia lakukan pada para tetua, kini mulai dikurangi oleh Langya. Dari yang semula 20 poin tiap kali pertemuan, kini poinnya terus turun hingga sekarang yang terakhir adalah 10 poin tiap pertemuan. Tentu ini semakin membuat kondisi Fang Yuan memburuk. Dia bahkan semakin kesulitan untuk mendapatkan material di perbendaharaan Langya. Ya, tapi ini masih belum selesai. Keadaan Fang Yuan masih diperburuk oleh rambut keenam. Setelah melihat retaknya hubungan Fang Yuan dan Langya, rambut keenam memanfaatkan kesempatan ini untuk mempengaruhi para tetua yang lain agar membenci Fang Yuan. Rambut keenam menjelek-jelekkan Fang Yuan dalam segala hal, hingga itu membuat para tetua kehilangan rasa hormatnya pada Fang Yuan. Semakin lama, orang-orang yang datang untuk belajar pada Fang Yuan pun semakin berkurang. Kondisi Fang Yuan benar-benar menyedihkan. Tapi meski begitu, tidak sekalipun Fang Yuan menyerah. Dia tahu kondisinya lebih dari siapapun. Saat ini tempat teraman untuknya adalah tanah terberkati Langya. Karena itu, Fang Yuan akan tetap berada di sana untuk saat ini, apapun yang terjadi. Lagi pula Fang Yuan tahu bahwa meski hubungannya dengan Langya itu tidak baik, tapi dia akan tetap menjadi tetua eksternal di Sekte Langya. Selama Fang Yuan tidak melakukan kesalahan yang fatal, maka Langya pun tidak akan bisa mengusir Fang Yuan dari tanahnya. Oleh karena itu, Fang Yuan tetap menjalani kesehariannya seperti biasa di tanah Langya tanpa menghiraukan orang lain yang kini membencinya. Ya, ini patut dicontoh. Sekalipun ada banyak yang membencinya, Fang Yuan tidak peduli. Fang Yuan hanya melakukan aktivitasnya seperti biasa dan hanya menunggu pembukaan toko kuning. Bagi rekan-rekan yang sering kali patah semangat karena rekan kerja di tempat kerjanya, nah contoh ini, contoh Fang Yuan, nggak usah pedulikan. Lagi pula tempat kerja adalah tempat untuk mencari uang, bukan tempat untuk mencari kesenangan. Ya, kalau misalnya dapat kesenangan, ya itu adalah bonus. Tetapi secara umum, tempat kerja adalah tempat untuk bekerja, mencari uang. Jadi kalau ada yang sirik, ada yang julid, sudah abaikan saja. Lakukan apa yang harus dilakukan. Karena itu sekarang waktu pun terus berlalu dan tidak terasa setengah bulan sudah terlewati. Namun sampai saat ini, rupa-rupanya toko kuning masih belum terbuka. Fang Yuan semakin stres. Sementara itu di tempat yang lain, terlihat saat ini Cudu datang ke sebuah wilayah yang terlihat seperti ladang nan subur. Di sana Cudu melihat seorang laki-laki paruh baya yang sedang membersihkan gulma pada tanaman. Cudu menyapa, "Saudara Tian Xianxin, kau adalah bintang kebijaksanaan nomor 1 di dataran utara. Tapi
kau masih saja memilih hidup sederhana dengan bertani. Kau melakukan apapun yang kau mau. Sungguh pendirianmu luar biasa. Orang tua dengan pakaian yang bercampur dengan tanah, kini dia bangun dan mengusap keringat di dahinya. Dia benar-benar terlihat seperti seorang petani pada umumnya. Lalu orang tua itu tersenyum ringan dan berkata, "Saudara Ju, kau terlalu menyanjungku. Bagaimana bisa aku menjadi bintang kebijaksanaan nomor 1 di dataran utara? Masih ada gunung yang lebih tinggi dari gunung yang kubangun. Begitu juga jalur kebijaksanaan yang kukembangkan. Tidak ada yang tahu berapa banyak ahli yang masih bersembunyi di balik pengasingan. Jadi, aku jelas bukanlah bintang kebijaksanaan nomor 1 di dataran utara. Bahkan, jika aku memiliki warisan sejati, tapi aku masih terlalu lemah." Orang ini adalah Tian Xianxin. Dia adalah orang yang rendah hati. Hal ini karena pada mulanya Tian Xianxin adalah seorang petani biasa. Dia hanya kebetulan mendapatkan keberuntungan dan bertemu dengan warisan sejati dari Tian Yuan di masa lalu. Dengan bakatnya yang sebenarnya biasa saja, itu membuat pencapaian Tian Xianxin tidak terlalu tinggi. Bahkan karena kemampuannya masih ada di bawah rata-rata, pada akhirnya Tian Xianxin hanya mendapatkan tanah terberkati di kelas biasa. Selain itu, kemampuannya juga masih ada di bawah Dongfang Changfan. Karena itu, sebelumnya Dongfang Changfan lah yang disebut sebagai bintang kebijaksanaan nomor 1 di dataran utara. Sementara Tian Xianxin, dia berada di peringkat kedua. Artinya, tidak ada orang lain yang lebih tinggi tingkatannya dari Tian Xianxin dalam jalur kebijaksanaan. Ya, hal ini juga menjadi alasan kenapa tadi Cudu memanggil Tian Xianxin sebagai bintang kebijaksanaan nomor 1 di dataran utara. Karena memang setelah kematian Dongfang Changfan, otomatis Tian Xianxin akan naik tingkat dari yang sebelumnya nomor 2 menjadi nomor 1. Tapi meski begitulah keadaannya, Tian Xianxin tidak memiliki ambisi yang besar. Dia itu hanya ingin menjadi seorang master Gu biasa dan menikmati kehidupannya sama seperti saat dia sebelum menjadi seorang master Gu. Ini juga menjadi alasan kenapa Tian Xianxin kini menyibukkan dirinya dengan bertani seperti para manusia fana. Oleh karena semua kerendahan hati ini, Cudu pun terlihat tersenyum. Dia berkata, "Saudara Tian terlalu rendah hati. Jika aku memiliki pencapaian jalur kebijaksanaan setinggi saudara Tian, aku pasti sudah dengan bangga menyebut diriku sebagai bintang kebijaksanaan nomor 1 di dataran utara." Mendengar itu, Tian Xianxin pun ikut tertawa. Saudara Ju, kamu memang memiliki ambisi yang besar. Sementara aku bahkan tidak bisa dibandingkan denganmu. Sudah. Apa yang sebenarnya membawa saudara Ju datang kemari? Apakah ini juga tentang masalah klan He? Cudu menggelengkan kepalanya. Bukan. Biarlah klan He diurus oleh orang lain. Aku punya urusanku sendiri. Oh, sungguh mengesankan seperti biasanya. Oleh karena itu, apa yang sebenarnya membawa saudara Ju datang menemuiku? Setelah itu, Cudu tidak menutupi apapun. Dia mulai menceritakan tentang pertemuannya dengan Fang Yuan, dan dia mengatakan bahwa dia ingin menemukan keberadaan Fang Yuan. Kemudian, Cudu pun menyerahkan Gu pedang terbang peringkat 7. Ini Gu dari jalur terbang peringkat 7? Tian Xianxin terkejut.
Tubuhnya bahkan sampai gemetar karena dia belum pernah melihat Gu peringkat 7 secara langsung. Namun segera Tian Xiaxin kembali ke topik dan dia berkata, "Kalau yang saudara Ju cari pernah menggunakan Gu ini, maka kemungkinan 50% aku memiliki peluang untuk menemukan orang itu." "Sungguh? Apakah hanya 50%? Judu tampak khawatir. Tian Xiaxin menjelaskan, 50% kemungkinan itu sudah sangat tinggi. Karena jika orang yang saudara Ju cari bersembunyi di dalam tanah terberkati ataupun di dalam apertur abadi orang lain, maka aku tidak bisa menemukannya, kata Tian Xiaxin. Mendengar itu, Judu pun menghela nafas sejenak, lalu kemudian berkata, "Kalau memang begitu, maka aku hanya bisa menyusahkan saudara Tian." Tian Xiaxin tersenyum. "Baiklah kalau begitu, ayo pergi ke lokasi yang lain. Setidaknya aku butuh 3 hari untuk melakukan deduksi." Judu pun mengangguk. Dia kemudian mengikuti Tian Xiaxin. Dalam hati dia berkata, "Fang Yuan, karena kau tidak menghubungiku juga, maka jangan salahkan aku kalau aku yang akan menemukanmu." Pikiran Judu kini tertuju pada Fang Yuan. Sementara itu saat ini, di tanah terberkati Langya, Fang Yuan kembali dipanggil oleh Langya. "Kau datang," kata Langya saat melihat Fang Yuan. Tanpa basa-basi Langya lalu berkata lagi, "Aku akan langsung pada intinya. Jadi aku akan memberimu misi untuk mengikuti penaklukan dari klan He. Saat ini mereka sedang dalam krisis besar, jadi pergilah dan dapatkan warisan sejati yang ada pada mereka. Kemudian bawa kembali ke sekte." Fang Yuan sedikit terkejut, walaupun seharusnya dia sudah menduga masalah tentang klan He. Lantaran kekacauan dari klan He sendiri bermula dari tindakan Fang Yuan. Namun, apa yang disampaikan oleh Langya ini membuat Fang Yuan cukup berpikir, haruskah aku ikut campur dalam urusan klan He? Fang Yuan lalu menilai dirinya sendiri. Tentu dia masih harus memikirkan masalah kehendak surga yang mungkin akan mengambil kesempatan ketika Fang Yuan berada di sekitar klan He. Namun, di saat yang sama, dia saat ini memiliki He Cheng yang menjadi tawanannya. Dia berpikir, mungkin He Cheng bisa dia manfaatkan dalam keadaan ini. Selain itu, ada hal lain juga yang sangat Fang Yuan inginkan dari klan He, yaitu warisan sejati yang ditinggalkan oleh He Fan, leluhur dari klan He di masa lalu. Sekaligus, ini juga yang sekarang diinginkan oleh Langya. Warisan sejati dari jalur waktu yang ditinggalkan oleh He Fan, tentu itu akan sangat berguna untuk menunda kedatangan bencana duniawi ataupun kesengsaraan surgawi di dalam apertur Fang Yuan. Pun itu hal yang sama yang dipikirkan oleh Langya, bahwa dengan warisan ini, maka dia bisa menunda waktu kedatangan bencana duniawi ataupun kesengsaraan surgawi di tanahnya. Ya, ini memang sesuatu yang sangat berharga. Oleh karena itu, memikirkan hal ini mata Fang Yuan seolah bersinar seperti dia menemukan kotak harta karun. Haruskah aku pergi? Pikir Fang Yuan. Dia mulai berpikir, kalau dia memang akan pergi, maka dia perlu mempertimbangkan segala keadaan di lapangan, dan dia juga perlu membangun sebuah rencana. Karena itu dia mulai menggali informasi dari Langya. Mula-mula, Fang Yuan mencari tahu keadaan yang ada di lapangan. Dari sana Fang Yuan mendapatkan gambaran umum dari Langya, bahwa saat ini hampir semua kekuatan super sedang berkumpul dan menargetkan klan He. Karena ada begitu banyak kekuatan yang berkumpul,
maka sebenarnya ini akan menjadi mudah untuk Fang Yuan kalau dia mau menyelinap masuk. Dia bisa menyamar sebagai siapapun dan ikut ambil bagian dalam masalah ini. Terlebih, dia itu juga memiliki wajah familiar yang mana dapat mengelabui banyak orang. Namun, tentu ada satu masalah yang perlu ia pertimbangkan, yaitu penggunaan gu batas gelap. Bagaimanapun gu batas gelap sangat diperlukan oleh Fang Yuan untuk menghindari kehendak surga. Tapi masalah paling mendasar dari gu batas gelap adalah batas waktu yang tidak terlalu lama. Hal ini bisa menjadi masalah untuk Fang Yuan ke depannya. Oleh karena itu, Fang Yuan benar-benar mempertimbangkan masalah ini dengan matang. Fang Yuan mulai memikirkan setiap akar masalah dalam opsi yang ada kali ini. Dan Fang Yuan mengambil kesimpulan bahwa semuanya berakar pada satu kata, yaitu waktu. Jika Fang Yuan memang mau terlibat dalam masalah ini, maka dia harus melakukan efisiensi waktu dan menyelesaikan semuanya secepat mungkin. Hanya dengan begitu, maka Fang Yuan memiliki peluang untuk mendapatkan warisan sejati milik He Fan dan juga menghindari campur tangan dari kehendak surga. Memikirkan semua ini, Fang Yuan menimbang kanan dan kiri. Dan dia berpikir bahwa dia masih memiliki peluang keberhasilan. Maka Fang Yuan pun memutuskan untuk mulai menyusun rencana. Selama itu juga Fang Yuan meminta Lang Ya untuk selalu update informasi padanya. Dengan begitu, maka Fang Yuan mendapatkan gambaran yang lebih detail dan juga dia bisa membuat rencana tentang bagaimana cara untuk mendapatkan warisan yang ditinggalkan oleh He Fan. Akhirnya, hari-hari pun berlalu. Saat ini, pertempuran di klan He terus memburuk. Gu Immortal yang tak terhitung jumlahnya terlibat dalam masalah ini. Kondisi tidak lagi terkendali dan segalanya menjadi kacau. Para tetua dari klan He kini benar-benar kebakaran jenggot. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka berpikir banyak hal dan melakukan rapat berulang kali. Entah apa yang akan terjadi nanti. Sementara itu kita akan berpindah lagi ke sisi yang lain. Kembali ke Tian Xiaxin, yang mana sekarang dia sudah menyelesaikan deduksinya. Aku sudah mencoba yang terbaik, tapi pihak lain sepertinya bersembunyi di dalam tanah terberkati. Jadi aku tidak bisa menemukan keberadaannya, kata Tian Xiaxin sambil menghela nafas panjang. Jadi begitu. Judu pun tampak kecewa. Namun kemudian Tian Xiaxin tiba-tiba berkata, "Tapi aku telah menemukan keuntungan yang lain." "Oh, apa maksud dari saudara Tian?" tanya Judu yang tampak sedikit bingung. Tian Xiaxin lalu mengembalikan gu pedang terbang dan menunjukkan salah satu bagian di tubuh gu itu. Gu ini tidak sederhana. Setelah aku memeriksanya, aku menemukan bahwa di sini terdapat sebuah lambang yang mengarah pada sebuah warisan sejati. Apa? Warisan sejati? Aku tidak tahu ada yang semacam ini, kata Judu yang tampak terkejut. Benar, gu ini sepertinya adalah peninggalan Booking dari benua tengah. Lalu mungkin warisan ini berkaitan dengan dirinya. Tapi ada dua keanehan yang kutemukan. Pertama, lokasi dari warisan ini ada di Laut Timur. Lalu kemudian yang kedua, bahwa warisan ini bukan dari jalur pedang. Melihat dari lambangnya, kemungkinan ini adalah warisan sejati dari jalur informasi atau sejenisnya. Tanpa ada sedikit keraguan yang ditunjukkan oleh Tian Xiaxin. Apa? Padahal ini gu pedang, tapi kemungkinannya warisan itu dari jalur informasi.
dan bahkan tempatnya ada di Laut Timur. Bagaimana bisa? Judu pun tampak mengerutkan keningnya. Ini memang penemuan yang luar biasa. Namun, ya bagaimanapun ini tidak cocok dengan Judu. Karena Judu adalah ahli yang mengembangkan jalur kekuatan. Maka seluruh tubuhnya pun dipenuhi dengan jalur kekuatan. Sementara jalur informasi itu tidak akan memberikan keuntungan apapun padanya. Melihat ekspresi dari Judu, Tian Xiaxin dengan cepat berkata, "Saudara Ju, jangan memandang rendah warisan ini. Menurut deduksiku, seharusnya tanda ini ditinggalkan bukan dari jalur informasi biasa. Kemungkinan ada kejutan besar yang sedang menunggu di belakang." Mendengar itu, ekspresi Judu pun menjadi serius. Dia juga sependapat. Lagi pula, untuk mengukir segel pada sebuah Gu Immortal peringkat 7, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Bahkan, dia sendiri ragu bisa melakukan itu. Jadi ini jelas bukanlah warisan biasa seperti yang sebelumnya dikatakan oleh Tian Xiaxin. Saudara Ju, kalau kamu memang tidak tertarik dengan warisan ini, bagaimana jika kita berbisnis saja? Kata Tian Xiaxin yang menunjukkan ketertarikannya. Mendengar itu Judu tampak masam. Tidak bisa. Bagaimanapun Gu ini bukanlah milikku. Gu ini adalah milik temanku. Belum lama ini dia menitipkan Gu ini padaku dan dia menghilang begitu saja. Karena itu aku meminta bantuanmu untuk menemukannya. Aku menyesal, aku tidak bisa memenuhi permintaanmu kali ini. Oh, jadi begitu. Aku mengerti, kata Tian Xiaxin yang tampak sedikit lemas. Memang, Tian Xiaxin tidak memiliki ambisi yang besar. Dia bahkan sudah sangat puas dengan warisannya sekarang. Tapi ya ibarat kata, seekor kucing yang sudah kenyang kalau diberi ikan asin, maka kucing itu akan tetap melahapnya. Bagaimanapun, meski Tian Xiaxin itu kekurangan ambisi, tapi ketika melihat warisan yang seperti ini, bukan warisan biasa, tentu saja dia berpikir untuk mendapatkannya jika dia bisa. Namun sayangnya, Judu menolaknya. Dan karena itu, Tian Xiaxin tidak memperpanjang kata-kata, dia kemudian berkata pada Judu, "Baiklah, aku mengerti. Sekarang karena aku telah menyelesaikan deduksiku dan aku tidak bisa menemukan teman dari saudara Ju, maka aku akan mengambil setengah dari pembayaran yang sudah kita sepakati." Mendengar itu, Judu tersenyum. "Tidak, aku akan memberikan semua sesuai yang sudah kita sepakati. Lagi pula, aku sungguh puas dengan pekerjaan dari saudara Tian." Kemudian Judu pun memberikan bayaran pada Tian Xiaxin sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat sebelumnya, lalu kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Dalam perjalanan, tatapan Judu menjadi tajam. Aku harus mendapatkan gerakan pembunuh itu apapun yang terjadi. Meski tidak berhasil menemukan keberadaan Fang Yuan, namun Judu masih bisa mengirim pesan pada Fang Yuan. Dan saat ini, dia menemukan senjata untuk menekan Fang Yuan, yaitu tentang informasi warisan sejati yang terukir pada Gu pedang yang saat ini sedang ia bawa. Karena itu, dia pun segera menuliskan pesan untuk Fang Yuan. Akhirnya waktu pun berlalu. Keributan di dataran utara menjadi semakin intens. Sementara itu di Laut Timur, Ying Wuxie, Xinu, Helolan, dan Tai Bayunseng, mereka kini terlihat di sebuah pulau tanpa nama. Tai Bayunseng dulu melakukan perjalanan ke Laut Timur. Tentu dia pernah mendengar tentang lokasi di mana mereka berada sekarang. Lalu Tai Bayunseng bertanya, "Fang Yuan,
Bukankah ini daerah aliran laut bergejolak? Mendengar itu, Ying Wuxie tersenyum. Benar, Tuan telah memberi saya informasi tentang pangkalan rahasia yang ada di sini. Karena itu, kita dapat beristirahat dan memulihkan diri di sini. Sekarang ayo ikuti aku. Segera sebuah formasi besar diaktifkan, dan dalam sekejap, mereka telah berpindah tempat di sebuah ruangan yang besar. Lokasinya ada di dalam laut. Bukankah ini rumahku? Kata Hello-Lan yang tampak terkejut. Mendengar itu, Ying Wuxie hanya tersenyum dan membawa mereka masuk lebih dalam. Kemudian, mereka bertemu dengan sebuah pintu besar yang secara otomatis terbuka ketika Ying Wuxie mendekat. Semuanya benar-benar mengejutkan, namun kejutan masih belum berakhir. Hello-Lan berseru, Semua ini? Gu Immortal, sambung Tai Bayun Seng. Ying Wuxie memimpin jalan sambil menjelaskan. Wilayah aliran laut yang bergejolak adalah lokasi yang sangat menguntungkan. Tempat ini memiliki koleksi aliran arus dari seluruh dunia. Termasuk salah satu di antaranya adalah aliran arus dari sungai waktu. Jadi, meski tempat ini bukan tanah terberkati ataupun gua surga, namun tempat ini sangat cocok untuk menyimpan harta dan juga Gu Immortal dari kelima wilayah. Dulu Tuan menemukan tempat ini, jadi Tuan membuat pengaturan khusus untuk menyembunyikannya dari dunia. Pengaturan itu adalah formasi besar ini, dan formasi ini juga dapat mengambil kekuatan dari sungai waktu untuk menyempurnakan Gu secara alami. Jadi tanpa penyempurnaan pun, Gu Immortal dapat lahir secara alami di tempat ini. Mendengar itu, Tai Bayun Seng tersentak. Dia pernah mendengar hal semacam ini. Jadi dia tidak bisa menahan dirinya dan lalu bertanya, "Jangan katakan padaku bahwa rumahku ini adalah rumahku kolam penyesalan yang legendaris itu." Ying Wuxie mengangguk. Benar, walaupun ini adalah bentuk yang tidak sempurna, namun rumahku ini cukup baik untuk menyempurnakan dan juga untuk pertahanan diri. Sayangnya, rumahku ini memiliki kelemahan besar, yaitu setelah ditempatkan, maka rumahku ini tidak bisa lagi dipindahkan. Mendengar itu, Tai Bayun Seng terlihat gemetar sekaligus gembira. Luar biasa, aku pernah mendengar legenda tentang 3 kolam besar dunia. Kolam itu adalah kolam surgawi, kolam penyesalan, dan kolam wine. Semuanya sangat terkenal dalam sejarah kelima wilayah. Dan sekarang aku tidak menyangka bahwa aku bisa ada langsung di dalam kolam penyesalan. Sungguh aku merasa beruntung. Hello-Lan tahu bahwa tempat ini sungguh luar biasa. Namun dia memiliki beberapa pertanyaan di dalam benaknya. Jadi dia bertanya, "Jadi maksudmu, kolam penyesalan ini adalah rumahku yang dapat melahirkan Gu Immortal dengan sendirinya?" Ying Wuxie tersenyum dan kembali menjelaskan, "Benar, kolam penyesalan ini adalah rumahku dari jalur waktu yang dapat melahirkan Gu Immortal secara alami. Kekuatannya diambil dari sungai waktu seperti yang sudah kujelaskan tadi. Namun tidak semua kelahiran akan berakhir sukses. Ada juga kegagalan. Kira-kira hanya sekitar 50-60% kelahiran yang sukses. Selain itu, para Gu Immortal yang lahir di tempat ini akan memiliki tanda dao dari jalur informasi yang terukir di tubuh mereka sendiri." Tunggu. Apa? 50-60%? Bukankah itu angka yang sangat tinggi?
kata He Laolan yang kembali terkejut. Setelah itu Ying Wuxie pun tertawa. Memang itu angka yang cukup tinggi dalam hal penyempurnaan. Tapi mari abaikan itu sekarang. Kita dalam situasi yang berbahaya. Kalian juga telah kehilangan Ku Immortal milik kalian. Karena itu sebagai kompensasi, Tuan telah memberi perintah padaku bahwa kalian dapat memilih Ku Immortal manapun yang kalian inginkan di sini. Ambillah Ku Immortal yang cocok dengan kalian dan sesuai dengan situasi kita sekarang. Mendengar itu He Laolan dan juga Tai Baiyunseng sangat gembira. Mereka langsung mengamati selusinan gu yang ada di sana. Namun, sayangnya, perlahan kegembiraan di wajah mereka mulai memudar. He Laolan berkata, "Aku adalah pemilik fisik bela diri sejati. Tubuhku penuh dengan tanda dao dari jalur kekuatan. Namun di antara semua gu ini tidak ada satupun yang berasal dari jalur kekuatan. Hampir semuanya dari jalur jiwa dan itu sangat bertentangan dengan tanda dao milikku." Tai Baiyunseng pun mengatakan hal yang serupa. "Fang Yuan, kau sendiri tahu bahwa aku mengembangkan jalur waktu. Dan di tempat ini tidak ada satupun gu yang cocok denganku. Sayang sekali." Meskipun memang di tempat itu terdapat lebih dari selusin gu, namun sebagian besar gu yang ada di sana adalah gu dari jalur jiwa. Ada juga yang dari jalur bumi dan jalur yang lain. Tapi kesemuanya itu tidak cocok dengan He Laolan ataupun Tai Baiyunseng. Mendengar hal ini, Ying Wuxie kembali tersenyum. Dia berkata, "Kalian tidak perlu khawatir tentang tanda dao yang bertentangan dan saling melemahkan. Karena Tuan telah memberiku metode untuk menyelaraskan tanda dao yang saling bertentangan." "Sungguh? Memangnya ada teknik semacam itu di dunia ini?" Tai Baiyunseng tampak terkejut setengah mati. Sementara He Laolan sendiri tampak menyipitkan matanya. Dia curiga bahwa ini adalah salah satu trik yang digunakan Ying Wuxie untuk menancapkan cakarnya pada mereka berdua. Karena itu, He Laolan lalu berkata, "Tidak mungkin sesuatu sebagus itu ada di dunia. Kehidupan berjalan dengan untung dan rugi, kelebihan dan kekurangan. Jadi, di sisi lain pasti ada kerugian dari metode yang kau gunakan." Mendengar itu Ying Wuxie tertawa. "Tenang saja, aku bisa meyakinkan kalian bahwa tidak akan ada efek samping apapun yang kalian terima. Lagi pula, Tuanlah yang telah memberikan metode ini." Mendengar itu Tai Baiyunseng pun menjadi sangat bersemangat. Sementara He Laolan ekspresinya tampak semakin suram. Sementara itu Ying Wuxie sangat percaya diri dengan metodenya. Lagi pula, dia telah mendapatkan seluruh informasi dan ingatan dari tubuh utama Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral. Bagaimanapun, Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral adalah orang yang telah menciptakan Gu Janin Abadi, di mana tubuh Gu Janin Abadi itu tidak memiliki pertentangan dengan semua jalur, sehingga semuanya bisa dikembangkan. Dengan semua pengalaman itu, Ying Wuxie hanya perlu menyesuaikan untuk membuat metode supaya bisa digunakan pada tubuh manusia biasa serta menghindari pertentangan antar tanda dao. Oleh karena itu Ying Wuxie sudah menyiapkan rencananya. Matanya tampak bersinar dari balik bayangan. Dia tahu bahwa sekarang dia harus menjadi kuat. Dia perlu mengumpulkan kekuatan, lalu pergi menyelamatkan tubuh utamanya dari Yang Mulia Iblis yang ada di perbatasan selatan. Karena itu sekarang, dia perlu melakukan yang terbaik, mengumpulkan kekuatan yang bisa ia dapatkan. Itulah tugas Ying Wuxie sekarang. Dan kita akan sambung lagi kisah hidup Fang Yuan di part berikutnya.
Terima kasih untuk hari ini, see you again di next video dan bye.